Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Rangga dengan NIM 2307051114. Eh, Ingin mempresentasikan mengenai kernel Android yang mana ini untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah sistem operasi mobile. Langsung saja ke slide selanjutnya mengenai pengertian kernel Android. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Dalam sistem operasi Android, kernel yang digunakan adalah kernel Linux versi LTS atau Long Term Support yang telah dimodifikasi secara khusus oleh Google agar sesuai dengan kebutuhan perangkat mobile. Maksudnya Android tidak menggunakan Linux secara mentah, melainkan dimodifikasi uh, agar sesuai dan dapat bekerja lebih optimal pada perangkat yang mana terbatasnya seperti keterbatasan kapasitas baterai, memori yang terbatas, dan kebutuhan respon yang cepat. Kemudian kernel bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara aplikasi dengan komponen perangkat keras lainnya seperti CPU, RAM, kemudian kamera, sensor, dan lain sebagainya. Tanpa kernel, aplikasi yang kita jalankan tidak akan bisa berinteraksi langsung dengan hardware. Kemudian ada fungsi utama kernel. Uh, yang pertama ada manajemen proses yang bertugas mengatur proses atau aplikasi yang sedang berjalan di dalam sistem. Dalam hal ini, kernel menggunakan mekanisme yang disebut CPU scrolling untuk menentukan proses mana yang dijalankan terlebih dahulu, mana yang ditunda, dan berapa lama sebuah proses boleh menggunakan CPU. Hal ini sangat penting karena dalam satu waktu, smartphone bisa menjalankan banyak aktivitas sekaligus, seperti membuka WhatsApp, memutar musik, dan browsing internet secara bersamaan. Dengan adanya pengaturan ini, sistem dapat tetap berjalan dengan lancar tanpa terjadi konflik antar aplikasi. Kemudian adanya manajemen memori, yang mana ini bertugas mengalokasikan memori atau RAM untuk setiap aplikasi agar dapat berjalan dengan baik. Jika memori hampir penuh, kernel akan mengambil tindakan dengan cara menghentikan aplikasi yang tidak terlalu penting atau berjalan di latar belakang. Hal ini agar menjaga performa sistem tetap stabil dan tidak mengalami lag atau hang. Mekanisme ini juga sering dikatakan low memory killer, yang secara otomatis menghapus proses atau dengan prioritas rendah. Kemudian ada manajemen perangkat. Ini berfungsi untuk mengelola berbagai perangkat keras melalui device driver yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dan hardware. Sebagai contohnya, ketika kita membuka kamera di smartphone, aplikasi tidak langsung berkomunikasi dengan hardware kamera, tapi melalui kernel terlebih dahulu. Kemudian kernel menggunakan driver untuk mengontrol perangkat tersebut sehingga dapat bekerja sesuai dengan perintah aplikasi. Kemudian yang terakhir ada keamanan sistem. Android menggunakan berbagai mekanisme keamanan seperti kontrol akses, isolasi proses, dan perlindungan memori. Setiap aplikasi dijalankan dalam lingkungan terpisah atau sandbox, sehingga tidak dapat mengakses data aplikasi lain tanpa izin. Kemudian kernel juga menggunakan sistem keamanan seperti SE Linux yang berfungsi untuk membatasi aktivitas aplikasi agar tidak membahayakan sistem. Dengan adanya sistem ini, data pengguna menjadi lebih aman dari ancaman malware atau aplikasi berbahaya. Kemudian ada komponen utama kernel Android. Yang pertama adalah proses excluder yang mengatur jalannya proses.
Kemudian ada memory manager yang mengelola penggunaan RAM. Kemudian ada device driver yang menghubungkan hardware dengan sistem. Dan binder IPC yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Power management yang mengatur penggunaan daya agar baterai lebih hemat. Dan terakhir SE Linux yang berperan dalam keamanan sistem. Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Kemudian ada cara kerjanya Android. Di Android ada beberapa lapisan. Yang pertama ada yang paling bawah ada lapisan hardware, kemudian kernel layer, kemudian ada framework dan application layer atau aplikasi. Ketika pengguna menjalankan aplikasi, misalnya membuka kamera, aplikasi akan mengirim permintaan ke Android framework. Kemudian framework meneruskan permintaan tersebut ke kernel melalui system call. Kemudian kernel akan memproses permintaan tersebut dan mengatur akses ke hardware yang diperlukan. Setelah selesai, hasilnya dikembalikan ke aplikasi melalui jalur yang sama. Dan dengan cara ini kernel memastikan semua proses berjalan dengan aman dan terstruktur. Kemudian ada modifikasi dari Linux kernel. Kernel Android merupakan hasil modifikasi dari kernel Linux standar, yang mana Google melakukan berbagai penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan performa pada perangkat mobile. Perubahan ini meliputi sistem komunikasi antar proses, pengelolaan memori, serta manajemen daya yang lebih hemat. Hal ini membuat Android lebih cocok digunakan pada smartphone dibanding Linux desktop biasa. Yang pertama, kita membahas binder APC. Binder APC-nya adalah salah satu fitur penting pada kernel Android. Dia merupakan mekanisme komunikasi antar proses yang dirancang khusus untuk Android agar lebih cepat dan efisien. Selain itu, terdapat juga low memory killer yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan memori dengan cara menghentikan aplikasi yang tidak penting saat RAM hampir habis. Fitur ini sangat penting untuk menjaga performa smartphone yang tetap stabil meskipun memiliki keterbatasan memori. Kemudian kelebihan kernel Android. Kernel Android memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah stabil dan aman karena berbasis Linux, kemudian bersifat open source sehingga fleksibel serta mampu mendukung multitasking dengan baik. Selain itu, kernel Android juga dirancang untuk hemat daya sehingga dapat memperpanjang masa pakai baterai pada perangkat mobile. Kemudian ada kekurangan Android, yang mana kernel Android ini beberapa kekurangannya adalah fragmentasi. Maksudnya adalah perbedaan versi kernel di berbagai perangkat. Kemudian ada pembaruan kernel bergantung pada vendor sehingga sering terjadi keterlambatan update. Dan proses debugging kernel juga cukup kompleks karena banyaknya modifikasi yang dilakukan. Kesimpulannya adalah kernel Android merupakan komponen inti yang mengatur seluruh sistem operasi. Kernel bertanggung jawab dalam mengelola proses, memori, perangkat keras, serta keamanan sistem. Dengan berbagai modifikasi dari Linux, kernel Android mampu memberikan performa yang optimal untuk perangkat mobile. Hal ini menjadikan Android sebagai sistem operasi yang banyak digunakan di seluruh dunia.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.